Baik di dalam aktivitas perdagangan dan bisnis, untuk memasarkan suatu barang atau jasa, perusahaan seringkali menggunakan iklan ya. Inti iklan beriklan adalah untuk memperkenalkan, mengingatkan dan mempengaruhi publik agar mau membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan ya atau bisnis sendiri ya. Tanpa adanya iklan, perusahaan tidak akan bisa secara maksimal memperkenalkan produk dan jasa kepada banyak orang ya. Untuk itu ya iklan ini sangat bagus ya jika Anda ingin memperkenalkan produk dan jasa Anda ya. Beberapa tahun yang lalu, jika ingin mengiklankan sebuah bisnis atau produk, Anda mungkin akan membeli space iklan ya di Yellow Page, koran atau majalah, membagikan brosur di rumah-rumah ataupun di mall, atau bahkan Anda membayar iklan reklame ya. Tetapi zaman sekarang sudah sangat berubah. Masyarakat saat ini sudah jarang menikmati kopi pagi sambil membaca koran ya. Tidak ada lagi pegawai kantoran yang membuka buku telepon untuk mencari alamat atau telepon sebuah instansi. Bahkan sudah tidak ada lagi anak-anak yang suka membaca majalah anak-anak ya, itu sangat-sangat jarang ya. Mereka lebih memilih gadget atau media digital sebagai sumber hiburan ya. Dengan beraktivitas masyarakat yang berpindah tersebut ya dan berpindah ke media sosial, maka online advertising ya atau iklan online adalah metode paling efektif dan efisien untuk membantu kegiatan promosi bisnis Anda ya. Untuk itulah ya iklan sangat penting jika Anda ingin berbisnis ya, dan hebatnya saat zaman sekarang saat ini ya Anda bisa beriklan di media internet ya. Ingat ya, sekali lagi traffic ini ya di zaman saat ini ya sudah berada di media iklan ya. Oke, berikut ini adalah tips ya dan pengetahuan dasar tentang beriklan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail. Setelah masyarakat berpindah ke digital ya, di mana mereka bisa mengakses informasi melalui situs web, telepon seluler ataupun jejaring sosial ya, media sosial, maka banyak sekali iklan ya atau perusahaan penyedia iklan untuk mendapatkan traffic tersebut ya. Ada Facebook, ada Bing Ads, clicksai.com, bahkan Google AdWords ya. Dan kita akan membahas Google AdWords ya, dan saya akan menjelaskan kepada Anda step by step bagaimana Anda bisa beriklan menggunakan Google AdWords ya. Google AdWords adalah layanan perusahaan iklan dari Google ya. Perusahaan ini telah mendesain layanannya sedemikian rupa sehingga AdWords bisa diatur dan dikelola langsung oleh para pengguna secara online ya. Jika Anda memiliki modal yang agak besar ya, Anda bisa membayar perusahaan menawarkan jasa pengelola iklan AdWords ya. Tetapi jika Anda memiliki modal yang cukup untuk Anda ya, Anda bisa mulai membangun dan mulai menggunakan AdWords ini ya, dan nanti saya akan berikan Anda step by step bagaimana Anda bisa beriklan di AdWords ya. Saya akan jelaskan kepada Anda ya perbedaan apa sih AdWords dan AdSense dan bagaimana perbedaan AdWords dan SEO, Search Engine Optimization ya. Ini sangat penting ya karena iklan AdWords itu berkaitan sekali dengan AdSense dan SEO ya. Nanti Anda akan belajar bagaimana iklan Anda tampil di Google ya, dan bagaimana iklan Anda bisa memberikan manfaat ya dan memberikan result hasil yang sangat bagus untuk bisnis Anda ya. Ingat sekali lagi bahwa AdWords adalah fasilitas yang diberikan oleh Google ya jika Anda ingin mendapatkan traffic dari Google ya, dan kita akan belajar step by stepnya ya di video selanjutnya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda ya perbedaan Google AdWords dan Google AdSense ya. Mungkin Anda pernah mendengar ya dua platform yang terbesar ini ya, Google AdWords dan Google AdSense ya. Apa sih Google AdWords tersebut dan apa sih Google AdSense tersebut ya? Google AdWords ya adalah dimana kita sebagai pengiklan, dimana kita adalah orang yang ingin mendapatkan traffic, mendapatkan pengunjung dari Google ya, dan kita membayar dari Google ya. Berbeda dengan Google AdSense di mana kita mendapatkan uang ya. Kita mendapatkan uang dengan menyediakan
pengunjung ya, menyediakan pengunjung, dan kita mendapatkan space iklan dari AdWords dari Google ya. Oke, contohnya seperti ini ya, Google AdWords ya. Oke, Google AdWords, Anda bisa pergi di sini ya. Google AdWords ya adalah dimana kita sebagai pengiklan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar step by step bagaimana beriklan di Google AdWords ini ya. Di Google AdWords ini kita sebagai pengiklan dan sebagai orang yang ingin mendapatkan traffic dari Google ya, dan tentu kita membayar Google tersebut ya. Kemudian untuk Google AdSense adalah Google AdSense di mana ya kita menyediakan traffic. Contohnya vivanews.com ya, vivanews.com ya, ini adalah salah satu website terbesar ya, Viva Co.id ya, Anda bisa lihat. Oke ya, Anda bisa lihat contohnya. Oke, kita akan lihat di sini ya, salah satu artikel ya. Anda bisa lihat ya di sini ya, ada iklan di sini ya. Ini adalah iklan dari Google AdSense ya, dimana ya contohnya seperti ini ya, pemilik situs ini ya, contohnya pemilik situs ini membayar Google untuk menampilkan iklan tersebut di situs ini ya. Dan tentu ya orang yang mempunyai situs ini ya, orang yang mempunyai situs Viva Co.id ini akan mendapatkan uang ketika ada traffic yang mengklik link ini atau pengunjung yang mengklik link ini ya. Oke, contohnya seperti ini ya, siaranku.com. Siaranku.com ini membayar Google ya, membayar Google, itu adalah Google AdWords ya. Dan untuk menampilkan di situs ini ya, maka Viva News adalah Google AdSense ya, dimana orang yang memasukkan iklan di Google di websitenya itu adalah Google AdSense ya. Jadi perbedaannya adalah ya, Google AdWords ya adalah dimana kita sebagai pengiklan, kita sebagai yang ingin mendapatkan traffic dari iklan Google ya. Dan Google AdSense adalah orang yang menampilkan iklan tersebut di website tersebut ya, di websitenya ya, dan dia mendapatkan uang dari iklan tersebut ya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa sih perbedaan Google AdWords dan SEO ya, atau Search Engine Optimization ya. Google AdWords ya seperti tadi, bahwa dimana kita adalah orang yang ingin mendapatkan traffic atau pengunjung dari Google ya, dan tentu kita menginvestasikan uang kita ya, menukarkan uang kita untuk mendapatkan traffic ya. Dan SEO ya, SEO adalah Search Engine Optimization, di mana ya sebuah website ataupun pencarian itu ada di ranking di halaman sebuah Google ya, atau search engine ya, contohnya Google ya. Dan jika Anda ingin beriklan di search engine ya menggunakan fasilitas Google di Google AdWords, maka iklan Anda akan tampil di sini. Contohnya ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci bisnis online ya, dan mereka mengklik ini, maka akan ada iklan yang keluar. Anda bisa lihat ya, ada 2 iklan yang keluar ya. Dan kemudian yang ini ya, yang ini adalah websitenya yang SEO ya. Ini adalah strategi ya, strategi di mana kita bisa mendapatkan pengunjung yang tertarget ya. Ketika Anda beriklan di AdWords ya, dan memilih menampilkan iklan Anda di SEO ya, maka iklan Anda akan tampil di sini ya, di sebuah pencarian kata kunci tertentu ya. Dan tentu Anda akan mendapatkan pengunjung yang sangat-sangat tertarget ya, karena orang yang mengetikkan kata kunci tersebut ya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan traffic atau mendapatkan informasi dari kata kunci yang mereka ketik ya. Ini adalah yang dinamakan dengan jaringan penelusuran Google ya, di mana iklan kita akan muncul di keyword yang digunakan ya. Contohnya keyword bisnis online ini ya. Dan ketika ada orang yang mengklik atau mengetikkan kata kunci tersebut, maka iklan kita akan muncul ya. Dan ini ada yang dinamakan jaringan penelusuran Google ya, atau search network ya. Nanti Anda akan melihat ya di demonstrasi ya, di video-video selanjutnya ya. Kita akan menggunakan tools ini ya, agar Anda mendapatkan traffic yang sangat tertarget ya. Oke ya, perbedaannya adalah di mana Google AdWords Anda adalah pengiklan ya, dan Anda bisa menampilkan iklan tersebut di Search Engine Optimization.
Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda peroleh dengan beriklan Google AdWords ya. Di antaranya jangkauan pasar lebih luas ya. Google menjangkau 96% pengguna internet di Indonesia ya, dan berbagai macam perangkat digital baik itu PC, laptop, tablet ataupun smartphone ya. Dan Google ini sangat-sangat mendominasi di bagian internet ya, karena Google ini dapat mengalahkan Yahoo ataupun Bing ya. Kemudian yang kedua adalah tertarget ya. AdWords memberikan Anda kemampuan untuk menampilkan iklan agar menjangkau orang dengan minat yang spesifik ya, yaitu orang yang tertarget atau yang tertarik dengan produk dan layanan Anda, dan menampilkan iklan yang relevan dengan mereka. Dan AdWords akan menawarkan berbagai cara penargetannya ya, antara lain ya berdasarkan kata kunci, di mana kata-kata atau frasa yang relevan dengan produk atau layanan Anda yang digunakan untuk menampilkan iklan ketika pelanggan menelusuri iklan atau menelusuri istilah tersebut di situs website ataupun di SEO ya. Anda bisa lihat yang tadi ya, kita bisa menampilkan iklan kita di kata kunci tertentu ya, contohnya bisnis online ya. Kemudian yang kedua adalah tempat iklan ya, di mana kita bisa menampilkan iklan pada mesin pencarian ya, baik itu di situs komersil ataupun situs pribadi ataupun di SEO ya. Kemudian usia, lokasi dan bahasa, Anda bisa memilih usia, lokasi geografis dan bahasa dari pelanggan Anda ya. Yang ketiga adalah terjangkau. Anda dapat menentukan besar biaya yang akan dikeluarkan per hari dan hanya dengan membayar orang yang mengklik iklan tersebut ya. Anda bisa melihat dan membudget cost Anda ya, cost iklan Anda ya, karena iklan ini sangat-sangat terjangkau. Kemudian yang keempat adalah data sangat akurat ya, dimana dengan AdWords Anda dapat mengetahui berapa orang yang mengklik, di mana saja orang yang mengklik, dan kemudian bagaimana tindakan mereka, apakah mereka membeli produk, mengunduh aplikasi ataupun memesan melalui media sosial ya, atau dengan telepon ya, jika Anda ingin menampilkan informasi kontak di situs yang Anda promosikan ya. Dan kemudian ya, dengan mengetahui iklan di mana Anda bisa mengklik ya, atau traffic bisa mengklik, maka dengan cepat Anda bisa menggunakan strategi ataupun bisa membuat iklan Anda bisa lebih fleksibel ataupun akurat untuk Anda bisa teruskan iklannya ya. Kemudian yang terakhir adalah sangat fleksibel ya, dimana Anda dapat memilih kata kunci yang ditarget, kapan dan bagaimana iklan bisa dimunculkan, dan menentukan apakah Anda mau melanjutkan iklan, berhenti ataupun mempause iklan tersebut ya. Dan ini sangat fleksibel ya, Anda bisa melihat iklan Google AdWords Anda ya, dan Anda bisa memutuskan apakah iklan tersebut Anda teruskan atau tidak ya. Ini adalah kelebihan dari Google AdWords ya, di mana jangkauan pasarnya lebih luas, sangat tertarget, terjangkau, data sangat akurat ya, di mana Anda akan mendapatkan data melalui Google Analytics ataupun di Google AdWords tersebut ya, dan kemudian sangat-sangat fleksibel. Baik, untuk menggunakan akun AdWords ya, atau beriklan menggunakan Google AdWords ya, maka kita harus menggunakan akun Gmail ya. Jika Anda tidak mempunyai akun Gmail, maka Anda harus membuat akun Gmail ya. Karena salah satu syarat ya agar Anda bisa menggunakan akun AdWords atau menggunakan iklan AdWords, maka Anda harus mempunyai akun Gmail ya. Oke, di video ini kita akan belajar bagaimana cara Anda bisa membuat Gmail ya. Oke, Anda bisa pergi di sini ya, di gmail.com ya. Anda bisa ketikkan di sana gmail.com, nanti akan didirect ke halaman ini ya. Kemudian Anda klik di sini ya, klik di sini create an account ya. Anda buat create account. Oke, saya akan memasukkan nama ya dan username yang lainnya ya. Oke, saya akan masukkan nama saya ya. Oke, Anda bisa masukkan nama Anda. Oke, ini adalah contoh ya. Oke. Oke, kemudian kita akan lihat. Oke, ada ya. Kemudian kita akan buat passwordnya ya. Oke, kemudian kita akan membuat lagi ya. Oke ya, tidak pas ya. Oke ya, saya akan ganti.
Oke ya, ternyata tidak. Oke ya. Oke, kemudian saya akan masukkan lagi ya. Oke, kemudian tanggal lahir kita akan masukkan juga ya. Oke, saya akan masukkan. Oke, kemudian saya akan pilih male ya, laki-laki. Kemudian saya akan masukkan nomor telepon ya. Oke, jika Anda memasukkan atau mempunyai email untuk current email ya, untuk perbaikan email Anda bisa masukkan, jika tidak Anda kosongkan saja ya. Oke, kemudian saya akan masukkan verifikasi ini ya. Oke, kemudian saya akan pilih Indonesia, kemudian klik di sini, kemudian klik next step ya. Maka akun Gmail kita sudah jadi, Anda klik di sini ya. Dan kita bisa mulai membuat akun AdWords kita ya. Oke, ini adalah akun email kita. Baik, selanjutnya kita akan mendaftar ke Google AdWords ya, sehingga kita bisa mulai beriklan menggunakan Google AdWords ya. Oke, pastikan email Anda terbuka seperti ini ya. Kemudian Anda klik di sini ya, tab baru. Kemudian Anda tulis atau ketikkan Google AdWords ya. Nanti biasanya ada di halaman pertama ya, atau di ranking pertama ya. Oke, Anda klik di sini ya. Ini adalah iklan ya. Anda bisa klik di sini juga bisa. Anda juga bisa klik di sini ya. Oke, kita akan klik di sini ya, kemudian akan didirect ke Google AdWords ya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian Anda klik di sini sign in ya. Anda klik di sini. Kemudian Anda masukkan password Anda ya. Oke, kemudian Anda klik sign in ya di sana. Oke, kemudian akan didirect ya, akan didirect ke halaman tempat verifikasi Google AdWords Anda ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, Google AdWords ingin meminta data ya tentang website kita, tentang data diri kita ya. Oke, kita akan sudah masuk ya. Kita sudah masukkan email kita, kemudian kita masukkan website kita. Jika Anda tidak mempunyai website, Anda bisa menggunakan link fanpage Anda atau link Facebook Anda ya. Anda boleh menggunakan tersebut ya. Oke, saya akan masukkan website saya ya. Oke, ini adalah contoh ya. Oke, kemudian Anda klik di sini continue. Oke, kemudian akan didirect ke halaman selanjutnya ya. Oke, akan langsung didirect ke halaman ini ya, halaman untuk tempat pembayaran ya. Oke, kita akan setting ya, men-setting awal dulu ya, set budget ya, dan kita akan setting metode pembayaran selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kita harus membuat first campaign ya, atau kampanye pertama kita ya. Kemudian akan didirect ke halaman billing dan kemudian akan direview oleh Google AdWords ya. Dan kita akan belajar ya bagaimana men-setup campaign pertama kita ya, atau kampanye iklan kita ya, dan kita akan membuatnya itu sebentar lagi ya. Oke, yang pertama kita harus memasukkan budget ya, nilai budget yang kita akan gunakan ya. Oke, Anda klik di sini, kemudian saya akan pilih IDR ya. IDR adalah rupiah, kemudian saya akan pilih 100.000 ya. Oke, Anda cukup ketikkan seperti itu ya. Oke, kemudian setelah Anda membuat 100.000, kemudian klik save ya. Kemudian selanjutnya Anda pilih negara targetnya ya. Saya akan memilih Indonesia. Kemudian network ya. Network adalah di mana iklan kita tampil. Yang pertama search network ya. Search network adalah di mana iklan kita tampil di SEO. Kemudian display network di mana iklan kita tampil di sebuah website ya. Kemudian yang selanjutnya adalah select keyword ya. Oke, kita akan pilih keywordnya ya. Kita sudah memasukkan website sebelumnya ya. Oke, kita akan masukkan yang ini ya. Oke ya, saya akan pilih ini ya. Oke, bisnis online. Oke ya, kemudian add ya. Oke, sudah ada ya. Oke, kemudian sudah ada ya, karena secara otomatis ya kita sudah masukkan yang tadi ya, website sebelumnya ya. Oke, kemudian klik save ya. Kemudian kita akan pilih bidding ya. Bidding adalah dimana kita membid atau memberikan penawaran kepada Google ya. Oke, klik di sini ya. Oke, ada dua pilihan, otomatis Google untuk
membidding ya, artinya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, atau kita membidding manual ya. Oke, saya biasanya mengklik di sini ya. Oke, kemudian klik save. Kemudian yang selanjutnya adalah tulis iklan Anda ya. Nomor 4 adalah tulis iklan Anda ya. Oke. Contohnya seperti ini ya. Nanti di video selanjutnya kita akan menggunakan kasus studi yang lainnya. Oke. Oke, saya akan tulis ini ya. Ingin belajar bisnis online. Oke, seperti itu ya. Oke, ternyata tidak cukup ya. Ada 25 karakter ya. Oke, saya akan pilih yang ini ya. Bisnis online 2016. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya teks ya. Teks, oke ya. Download. Oke ya. Oh, saya akan pilih ya. Mudah dan simple caranya. Oke, simple bisnisnya ya. Oke, seperti itu ya. Ya. Kemudian saya akan pilih yang kedua ya. 1% gratis. Oke, seperti itu ya. Anda bisa tulis di sana. Oke, kemudian Anda bisa klik save ya. Oke, nanti iklan kita akan tampil di sini ya, dengan target keyword di sini ya. Oke, nanti kita akan edit ya di sana. Oke, kemudian klik save and continue. Oke, kemudian akan dimasukkan di bagian billing ya. Oke, saya akan memasukkan di billingnya ya. Saya akan masukkan country ya, negara, kemudian status saya akan pilih personal. Kemudian jika Anda mempunyai NPWP Anda bisa masukkan, jika tidak ya Anda kosongkan saja ya, karena ini optional ya. Kemudian saya akan masukkan nama saya ya. Oke, kemudian saya akan masukkan email ya, addresses ya. Oke, kemudian kode pos, oke saya akan masukkan ya. Oke, kemudian saya akan masukkan kodenya juga ya, data yang ini. Oke, kemudian untuk payment ya, Anda bisa pilih ya, manual payment ya, credit card atau transfer ya, di sini ya, atau Anda bisa pilih automatic ya. Oke ya. Oke, saya akan pilih credit card ya. Oke ya. Oke, Anda bisa memasukkan credit card ya di sini ya, sangat mudah ya, dan nanti di video selanjutnya ya kita akan belajar bagaimana cara memasukkannya ya. Baik, selanjutnya adalah kita harus memasukkan metode pembayaran ya. Oke, untuk Google ini ya ada dua cara ya, yaitu dengan kartu kredit ya, ataupun dengan transfer bank ya. Nanti di video yang lain saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara Anda menggunakan transfer bank ya. Oke, di video ini saya akan menggunakan kartu kredit ya. Jika Anda memilih manual payment ya akan ada seperti ini ya. Budget 98.000 per hari dan payment 3 juta per bulan ya. Kita sudah masukkan 100.000 per hari di video sebelumnya ya. Oke, Anda bisa klik di sini ya jika Anda menggunakan kartu kredit ya. Oke, saya akan masukkan kartu kredit ya, dan saya memilih menu ini agar nanti secara otomatis ya, otomatis di billing oleh Google ya. Oke, saya akan memasukkannya dulu ya, dan saya akan mempause video ini dulu. Baik, saya sudah memasukkan data kartu kredit ya. Kemudian untuk ini kita kosongkan saja. Kemudian time-nya kita akan pilih Jakarta ya. Oke, kemudian Anda klik di sini, save dan continue. Oke ya, maka iklan kita akan direview ya, dan kita akan melihat iklan tersebut ya. Oke, kemudian Anda klik ke bawah ya, kemudian klik di sini yes, agree and continue ya, finish dan create campaign ya. Oke ya, maka AdWords kita sudah jadi ya. Kemudian kita klik di sini, go to your account. Oke ya, maka tampilannya akan seperti ini ya, dan iklan kita sudah jalan ya, akan direview ya, eligible akan direview oleh Google AdWords ya.
Baik, di video ini kita akan belajar bagaimana cara Anda bisa menggunakan AdWords ya dengan metode pembayaran bank transfer ya atau ATM bank ya. Jika Anda menonton video sebelumnya yaitu menggunakan pembayaran menggunakan kartu kredit ya. Di sana saya demokan bagaimana cara memasukkan kartu kredit ya. Jika Anda menggunakan bank transfer, maka Anda harus segera ya sebelum Anda masukkan kartu kredit ya, Anda harus segera memasukkan data atau memilih bank transfer ya. Karena kenapa? Ya, saya tadi sudah mentesnya ya. Ternyata ketika kita masukkan kartu kredit, maka Google AdWords langsung mengunci dari billing kita ya, sehingga tombol dari metode pembayaran ATM itu tidak keluar ya. Untuk itu jika Anda sudah menonton video sebelumnya ya, di mana metode menggunakan kartu kredit ya, jika Anda ingin menggunakan ATM transfer, maka Anda harus langsung segera memilih ATM transfer ya. Jika Anda ingin menggunakan kartu kredit ya, maka Anda tidak bisa lagi menggunakan ATM transfer ya. Oke, di video ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana cara menggunakan ATM transfer ya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya di Google AdWords-nya ya. Kemudian Anda klik di sini. Ya, di sini ya. Kemudian klik di bagian billing. Ya, ingat sekali lagi ya, jika Anda nonton video sebelumnya, jika Anda masukkan kartu kredit, maka tombol untuk ATM transfer itu tidak keluar ya. Berbeda ketika Anda langsung memasukkan atau memilih ATM transfer, nanti langsung akan keluar ya fasilitasnya ya. Oke, Anda klik di sini ya. Anda pilih Indonesia ya yang tadi ya. Kemudian Anda pilih personal ya. Kemudian untuk NPWP Anda kosong saja ya. Kemudian saya akan pilih nama saya akan masukkannya ya. Oke, kemudian oke ya, oke kemudian saya akan saya akan masukkan oke ya, oke pastikan sesuai dengan data ATM Anda ya. Oke, saya akan masukkan ini, kemudian saya akan pilih Sumatera Selatan ya. Oke ya, kemudian saya akan pilih kode posnya. Oke, kemudian saya akan pilih ya. Kemudian saya akan pilih nomornya juga ya. Oke, kemudian selanjutnya Anda pilih bank transfer manual payment ya. Kemudian Anda pilih oke ya. Anda pilih Indonesia. Oke ya. Oke, Anda bisa pilih ya. Di sini ya, oke, manual payment Anda klik di sini ya, kemudian make payment now, oke ya, Anda pilih di sini. Oke, untuk komunikasi billing Anda bisa pilih Inggris ya atau pilih Indonesia. Kemudian Anda klik di sini, kemudian klik yes complete sign up ya. Oke, kemudian setelah saya memasukkan data tersebut nanti akan didirect ke sini ya, ke bagian di sini. Kemudian Anda klik di sini ya, fund transfer ya. Jika Anda menggunakan kartu kredit Anda pilih ini, jika Anda pilih fund transfer maka Anda akan memilih ATM bersama ya atau transfer bank ya. Oke, untuk transfer bank ya, proses paymentnya itu 5 sampai 10 hari ya untuk aktif ya. Nah, dan kemudian nanti akan didirect ke halaman untuk pembayarannya. Oke, kita akan pilih fund transfer, kemudian klik make payment ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kemudian kita sudah memasukkan datanya. Kita sudah mendapatkan data yang untuk kita transfer ya. Anda transfer ke Citibank ya, kemudian kodenya ya, kemudian virtual nomornya ya. Kemudian penerimanya adalah Google ya, dan kemudian Anda bisa langsung transaksi ya, atau Anda bisa langsung aktif ya jika nanti dikonfirmasi oleh Google ya. Ingat ya kodenya ya, Anda masukkan kode di ATM-nya di sini ya. Kemudian switch kodenya ya. Berapapun Anda transfer ya nanti akan terlihat oleh Google dan akan dimasukkan saldo ke Google AdWords tersebut ya. Dan pastikan Anda mencatat ini ya, mencatat datanya ya, atau Anda bisa memprint ini ya. Oke, seperti itu ya cara menggunakan ATM transfer ya. Anda bisa langsung transfer berapapun Anda transfer ya, bisa 100.000, 500.000 atau 1 juta. Pastikan Anda melihat data ini ya, kodenya ya, kemudian Swift kodenya juga ya. Oke, sukses untuk Anda.
Baik, di video ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menggunakan metode pembayaran menggunakan PayPal ya. Di video sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana cara menggunakan metode kartu kredit ya. Mohon diingat bahwa untuk menggunakan kartu kredit, ketika Anda sudah men-setup kartu kredit dan sudah selesai ya, dan saat Anda membuat campaign, maka metode pembayaran Anda langsung di-close oleh Google ya. Untuk itu jika Anda ingin menggunakan kartu kredit ya, maka nanti fasilitas lain seperti fund transfer ataupun dengan menggunakan ATM bank transfer ya dan menggunakan PayPal, maka tombolnya tidak akan muncul ya. Untuk itu jika Anda tidak menggunakan kartu kredit, maka saya sarankan Anda menggunakan dulu bank transfer ataupun PayPal ya. Berbeda ketika Anda langsung menggunakan kartu kredit, maka tombol untuk PayPal dan tombol untuk bank transfer akan langsung di-close, di-shutdown oleh Google ya. Untuk itu jika Anda ingin menggunakan PayPal, maka Anda tidak harus memasukkan di billing bagian kartu kredit ya. Oke, di video ini saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara memasukkan metode pembayaran menggunakan PayPal ya. Oke ya, di sini adalah kita memasukkan datanya ya di first campaign. Yang pertama adalah set budget transfer Anda ya, atau budget dari iklan Anda. Anda ganti di sini ya, ganti bagian USD ya. USD adalah Amerika Serikat ya. Anda harus menggantinya ya. Oke ya, saya akan pilih United States ya. Oke, US dollar ya, Anda harus ganti US dollar. Kemudian Anda bisa masukkan 10 atau 10 dolar per hari seperti itu ya. Anda harus masukkan ya atau mengganti seperti ini ya, dolar ya. Oke, kemudian klik save ya. Kemudian kita akan turun ya. Oke, biarkan saja ya. Kemudian kita akan save and continue ya, seperti itu ya. Oke ya. Meminta kata kunci ya seperti tadi. Kemudian Anda klik save ya. Kemudian untuk landing page-nya ya, bisnis. Oke, Anda bisa masukkan dulu ya. Nanti Anda bisa edit di bagian bagian campaign-nya ya. Oke, kemudian Anda masuk, bisa tulis di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian klik save. Oke, kemudian save and continue. Oke, kemudian di sini ya, di billing. Oke, kemudian klik personal ya. Kemudian Anda klik di sini ya. Oke, maka muncul tombolnya PayPal di sini ya, karena kita sudah menggantinya di bagian USD tadi ya, di IDR diganti USD ya. Anda klik di sini ya. Kemudian Anda masukkan, Anda langsung save and continue ya. Oke, saya akan masukkan ya. Oke ya. Oke, kemudian saya ganti Sumatera Selatan ya, sesuaikan dengan provinsi dari alamat Anda ya. Oke, kemudian saya akan masukkan nama saya ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian Anda pilih PayPal ya, kemudian Anda klik save and continue. Oke, maka akan didirect ke halaman PayPal ya. Kemudian go to PayPal ya. Kemudian Anda linkkan ke PayPal Anda jika Anda mempunyai PayPal ya. Anda linkkan, kemudian nanti akan secara otomatis ya Anda masukkan email dan PayPal, password PayPal Anda ya, dan nanti secara otomatis akan link ke Google ya. Oke, seperti itu ya cara menggunakan metode menggunakan pembayaran PayPal. Baik, sebelum kita mulai untuk beriklan di Google AdWords ya, saya akan memberikan pemahaman kepada Anda ya, bagaimana Anda bisa membuat iklan Anda bagus ya. Artinya Anda bisa memaintain-nya, memanage-nya ya, sehingga ketika Anda menggunakan Google AdWords ya, maka iklan Anda bisa Anda maintain dan bisa Anda lihat bagaimana posisi iklan Anda ya. Oke. Ada brainstorming ya,
mindset ya untuk beriklan. Yang pertama adalah nanti kita akan membuat campaign ya, nama campaignnya ya. Untuk ketika Anda membuat campaign ya, maka Anda akan melihat iklan Anda ya, dan Anda akan bisa melihat market Anda. Contohnya Anda mentarget orang yang suka dengan baju bola ya, maka Anda membuat campaign dengan baju bola. Kemudian Anda ingin menjual barang elektronik ya, tentu Anda tidak bisa mencampur campaignnya dengan baju bola tadi, sehingga Anda harus membuat campaign baru, yaitu dengan untuk jualan baju atau elektronik ya. Oke, kemudian ketika Anda sudah membuat campaign, maka Anda membuat ads group ya. Ads group adalah teks dari iklan Anda ya. Kemudian selanjutnya setelah Anda membuat ads group, maka Anda membuat iklannya ya. Nanti dalam satu grup ya, mungkin akan banyak iklan ya. Anda bisa membuat 3 sampai 5 ya, atau berapapun ya, untuk mentes iklan mana yang bagus ya, iklan mana yang Anda bisa mendapatkan banyak traffic, klik ya, dan iklan mana yang Anda mengeluarkan budget yang murah ya. Dan selanjutnya adalah keyword ya. Keyword yang kita dapatkan dari Google Keyword Planner ya, inilah yang kita target ya. Artinya iklan adalah tempat penawaran kita, dan keyword adalah target market kita ya. Ini adalah brainstormingnya ya, sehingga Anda harus membuat campaignnya. Nanti kita akan demo ya di video selanjutnya. Kemudian kita akan membuat grup ya, kemudian kita akan membuat iklannya ya, beberapa iklan ya. Kemudian kita akan memasukkan keywordnya ya. Oke, silakan tonton video selanjutnya. Baik, di video ini kita akan mulai beriklan ya. Saya akan ajarkan dua cara. Yang pertama, kita akan mendemonstrasikan bagaimana beriklan menggunakan search network ya. Artinya kita akan mendapatkan traffic dari SEO ya, di SEO Search Engine Optimization. Dan kedua, ya di video selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana Anda bisa mendapatkan traffic dari website orang lain ya. Artinya ada iklan kita yang tampil di website orang lain ya, dan kita mendapatkan pengunjung yang tertarget juga ya. Oke, di sini ya nanti tampilan AdWords Anda seperti ini ya. Ketika Anda masuk di Google AdWords ya, kemudian Anda klik di sini ya, klik campaign, kemudian klik search network ya. Oke, di video ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda menjual produk ini ya, produk baju bola Barcelona ya, harganya 120, diskon menjadi 100.000 ya. Dan saya sudah membuat keyword plannernya yang mentarget orang-orang yang suka dengan baju bola Barcelona ya. Anda bisa menonton video sebelumnya ya, dimana saya demonstrasikan bagaimana menggunakan keyword planner ya. Oke, kita campaign. Yang pertama Anda buat campaign dulu ya. Oke, baju Barcelona ya. Kemudian Anda klik di sini ya, Anda biarkan saja, kemudian include display network ya. Oke, Anda bisa ketik yes atau ketik no ya. Saya biasanya ketik yes. Kemudian untuk pilihan lokasi Indonesia, kemudian untuk pilihan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membidding. Saya akan membidding dengan Rp1.000 ya. Oke, kemudian budget per hari saya akan coba dengan 100.000 ya. Anda bisa mentesnya dengan 50.000 ya, tergantung budget Anda ya. Kemudian klik save and continue. Maka campaign kita sudah jadi ya, dan kemudian kita akan membuat ads group ya. Oke, kita akan membuat ads groupnya. Oke, saya akan buat iklan satu ya. Oke, iklan satu. Kemudian headline, ini adalah keyword ads-nya ya. Oke, headline, oke ya, diskon, oke ya, 20% baju Barcelona. Oke, seperti itu ya. Kemudian description ya, kualitas ori. Oke, kemudian saya akan masukkan 100%. Oke ya, buruan hanya hari ini. Oke, seperti itu ya, kualitas ori. Oke, Anda bisa tambahkan ya. Oke, saya akan tambahkan situ saja ya, kualitas ori. Oke, kemudian final destination ya, displaynya saya akan masukkan yang ini ya. Oke, saya akan masukkan finalnya. Kemudian untuk displaynya saya akan masukkan website utamanya ya. Oke, kemudian setelah Anda membuat ads Anda, kemudian Anda pilih untuk membuat keywordnya ya.
Oke ya, kita turun ke bawah, kemudian kita akan masukkan kata kuncinya. Kata kunci adalah target marketnya ya. Anda bisa pergi di sini ya. Ketika Anda mempunyai ini, Anda bisa klik di sini ya, kemudian klik copy ya, klik copy, kemudian paste di sana ya. Oke, kemudian Anda sudah masukkan 1000 ya. Oke, kemudian save and add group ya, seperti itu. Oke, nanti akan didirect seperti ini. Oke, maka kita sudah mendapatkan kata kuncinya. Kemudian kita akan buat ads baru ya, seperti tadi ya. Kita sudah membuat satu, kemudian kita akan membuat 3 ya, copy dan edit ya. Anda bisa copy dan edit. Kemudian oke ya, Anda bisa buat yang baru ya, baju Barcelona kualitas, oke, kualitas ori. Oke ya, atau baju Barcelona ori seperti itu ya, kualitas ori diskon 20% seperti itu ya. Kemudian klik and save ya, karena sama. Oke, kita sudah punya 2. Kemudian Anda bisa buat lagi ya, buat yang baru, kemudian copy dan edit ya. Oke, baju Barcelona 2016 ya, kualitas ori diskon, oke, diskon 20%. Oke, seperti itu ya. Kemudian klik dan save ya, dan nanti iklan kita akan berjalan ya, dan kita akan bisa melihat hasilnya. Baik, di video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan iklan display network ya. Display network adalah dimana iklan kita akan tampil di website orang lain ya, apapun website itu ya. Kita akan mendapatkan traffic menggunakan website ya, website orang lain ya, dan iklan kita akan tampil di sana ya. Oke, caranya sangat mudah. Anda pergi ke AdWords Anda ya, kemudian Anda klik di sini, kemudian klik display network ya. Oke, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian Anda buat campaign ya. Anda bisa buat baju Barcelona network ya, atau website seperti itu ya. Kemudian Anda turun ke bawah ya. Oke, Anda klik save and continue. Oke ya, Anda klik di sini dulu ya. See your ads ya. Oke, setelah Anda klik di sini ya, kemudian kita akan pilih lokasinya Indonesia ya. Kemudian saya akan pilih bahasanya ya, bahasa Inggris dan Indonesia ya. Kemudian untuk budget per hari saya akan mencoba dengan 100.000 ya. Oke, kemudian kita biarkan saja ya. Kemudian Anda klik di sini save and continue ya. Oke, kemudian Anda buat add grupnya ya, add grupnya seperti tadi ya. Oke, grupnya, oke, baju Barcelona. Oke, kemudian untuk CPM-nya ya, klik per impresinya ya, Rp1.000 saya akan masukkan. Kemudian landing page-nya ya, URL-nya ya, saya akan masukkan yang ini ya. Oke, kemudian demografinya ya, saya akan pilih untuk umur ya. Oke, kemudian saya akan biarkan saja ini ya. Oke, kemudian klik save and continue. Oke ya, Anda bisa masukkan gambar ya, jika Anda menggunakan gambar. Jika Anda tidak masukkan, Anda bisa masukkan teksnya saja ya. Oke, saya akan masukkan headnya ya. Oke, seperti tadi ya. Oke ya, diskon, oke ya, baju Barcelona. Oke, kemudian description 1 ya, diskon 20% ya, kemudian hanya hari ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian display URL saya akan ambil yang ini saja ya. Oke, baju Barcelona, oke ya, kulit, oke, diskon 20% hanya hari ini ya. Kualitas ori, diskon 20% ya. Nanti iklan kita akan seperti ini. Oke, kemudian klik next ad ya. Oke ya, kita sudah membuatnya satu ya. Oke, kemudian klik done ya. Oke ya, kita sudah pilih, klik di sini ya, kemudian klik save and ads ya. Oke, maka iklan kita akan tampil. Kemudian Anda klik di sini ya, go to my ads ya, dan iklan kita sudah akan tampil ya. Kita akan bisa melihatnya ya di ads groupnya ya. Baik, di video ini ya, video update dari video kita sebelumnya ya, dimana kita berpromosi menggunakan iklan AdWords ya, dan saya sudah membuatnya ya, dua iklan. Yang pertama menggunakan SEO search network, kemudian yang kedua adalah web network ya, display network ya.
Sebelumnya saya sudah mentesnya ya, saya sudah membuatnya. Yang pertama yang ini ya, dan Anda bisa melihat data-datanya ya. Yang pertama saya sudah mendapatkan 194 klik ya, dan per klik saya membayar ke Google Rp493 ya, dan saya sudah menghabiskan 95.000 ya, dan impresi 8.000, dan CTR ya, click to rate-nya 2,37% ya. Ini sangat bagus ya kalau di atas 1% ya. Dan saya sudah mendapatkan $194, 194 klik ya, dimana 7 sampai 10 ya sudah membeli produk ini ya, dimana saya menghabiskan hanya dengan 100.000 beriklan ya, dan keuntungan saya hampir 300% ya. Dan hebatnya kita bisa menskalanya ya, Anda bisa menaikkan budgetnya, dan sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Di sini ya Anda akan melihat bagaimana hasil iklan Anda ya. Saya sarankan ketika Anda beriklan ya, pastikan iklan Anda biarkan running dalam 1 hari ya. Nanti Anda akan bisa melihat ya, dan memutuskan yang mana iklan yang bagus, yang mana ads yang bagus, yang mana keyword yang bagus ya. Dan nanti Anda akan melihat ya, dan bisa memberikan keputusan untuk iklan Anda diteruskan atau tidak ya. Oke, sekian informasi update ini ya, dan nantikan video selanjutnya. Baik, di video ini adalah akhir dari video series kita ya. Anda sudah belajar bagaimana cara beriklan menggunakan AdWords ya, Google AdWords ya, dimana Google AdWords adalah salah satu sumber traffic iklan yang sangat powerful ya, karena Anda akan mendapatkan traffic yang sangat-sangat tertarget ya. Anda sudah belajar ya mindset dari iklan ini ya, kemudian Anda juga sudah belajar ya 2 cara bagaimana Anda bisa mendapatkan traffic menggunakan Google AdWords ya. Oke, untuk mengakhiri video ini ya, sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan Anda tips dan trik ya, dan motivasi agar Anda bisa lebih sukses tentunya ya. Yang pertama, Anda harus belajar ya. Ketika Anda menonton video ya, Anda tidak akan pernah belajar ya, karena menonton ya itu Anda hanya tahu ya. Berbeda ketika Anda langsung praktek ya. Ketika Anda praktek, maka Anda akan belajar ya. Karena dengan praktek Anda akan mendapatkan banyak rintangan, banyak kesulitan, dan tentu banyak kesuksesan ya. Saya sarankan Anda teruskan ya, karena itu hal yang biasa, karena orang sukses itu mengalami hal yang sama ya. Dan orang sukses itu terus berjuang ya, dan mereka akan terus berjuang, dan ketika mereka belajar maka mereka bisa menjadi mahir ya. Anda juga harus seperti itu ya. Jika Anda tidak mengimplementasikan dan tidak praktek apa yang sudah Anda tonton, maka Anda tidak akan pernah belajar ya. Saya sarankan Anda harus langsung praktek ya, dan Anda bisa langsung belajar. Kemudian yang kedua ya, kunci dari iklan adalah Anda harus berani buang uang ya. Buang uang ini bukan berarti Anda harus buang uang saja ya, tetapi Anda harus siapkan budget untuk Anda belajar ya. Anda bisa menggunakan 20.000, 50.000 ataupun 100.000 untuk belajar beriklan ya, karena dengan Anda belajar beriklan, Anda akan mengerti dan mengetahui tipe dari iklan yang Anda gunakan ya. Kemudian yang terakhir adalah tes iklan Anda ya. Anda tidak akan pernah tahu yang mana yang terbagus, yang mana yang paling baik iklan Anda tanpa Anda mentes iklan Anda ya. Anda sudah belajar ya, di video sebelumnya saya membuatkan 3 iklan ya, 3 teks iklan ya. Itu adalah kuncinya adalah tes iklan kita ya. Dari 3 tersebut nanti kita akan mendapatkan yang mana yang terbaik ya, yang mana akan mendapatkan klik yang banyak, dan yang mana yang mengeluarkan cost biaya iklan yang sedikit ya. Anda bisa pilih yang seperti itu ya. Jika iklan Anda tidak bagus, maka Anda bisa pause atau stopnya ya. Oke, ada 3 hal yang Anda harus pelajari, Anda harus ikuti, yaitu Anda harus belajar, kemudian yang kedua Anda harus berani buang uang, dan kemudian yang ketiga adalah tes iklan Anda. Dan saya yakin dengan Anda mengikuti ketiga hal ini, maka Anda akan sukses ya. Oke, semoga bermanfaat video series ini ya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa hubungi saya ya, atau Anda bisa hubungi di grup ya. Nanti kita akan belajar bersama. Oke, sukses untuk Anda.